kasih, di dalam satu nama kami berdoa dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat GPPS Efrata yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Waduh, pagi-pagi lemes banget Bapak Ibu. Lebih semangat ya. Selamat pagi, shalom. Berapa banyak percaya Yesus ada di sini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Senang berjumpa semua Bapak Ibu. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Nama saya Jonathan Jason. Saya melayani sebagai salah seorang pastor di gereja lokal saya, di GBI Maranatha, Surabaya. Tentu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua tim pengembalaan yang atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di hari Minggu ini. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan, temanya adalah pit stop. Pit stop, proses pembentukan. Nah bagi Bapak Ibu yang bingung pit stop itu apa gitu ya, pit stop itu apa? Nah, pit stop itu gambar seperti yang ada. Next slide tolong. Bisa nggak? Tolong dibantu dari sana aja kalau nggak bisa. Kelihatannya nggak mempan. Jadi pit stop itu adalah sebuah istilah di arena balap mobil. Namanya Formula One. Atau balap motor namanya MotoGP. Nah istilah itu yang disebut dengan pit stop. Jadi di arena balap mobil Formula One atau di MotoGP, balapan motor, itu pebalap setelah mengikuti lintasan, ya, lomba selama puluhan putaran, mereka kemudian setelah beberapa puluh putaran, setelah 20, 30 putaran, mereka harus masuk di pinggir lintasan yang namanya pit stop. Tujuannya apa masuk ke pit stop? Tujuannya masuk di pit stop adalah untuk yang pertama, ngisi bensin. Ngisi bahan bakar, karena mereka perlu bahan bakar untuk bisa lomba, untuk bisa mengikuti arena pertandingan itu selama puluhan putaran perlu ngisi bensin. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlu ganti ban, karena bannya halus, tergerus oleh aspal. Perlu diganti ban, di mana? Di pit stop. Jadi mereka masuk ke pit stop supaya bisa dipulihkan di pit stop itu. Tapi di saat yang bersamaan, pit stop itu juga adalah tempat bagi para pembalap yang melakukan pelanggaran, lalai, melakukan kesalahan, harus menerima hukuman, didisiplin, masuk ke pit stop, masuk ke pinggir lintasan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjalani proses pendisiplinan. Nah seringkali dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, seringkali kita juga perlu masuk ke pit stop. Tujuannya apa? Didisiplin. Diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan itu yang kita bahas hari ini. Kita masuk ke pit stop untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ada satu orang tokoh yang terkenal namanya Musa. Musa juga masuk ke pit stop, masuk ke pinggir lintasan. Tujuannya untuk apa? Diproses, didisiplin dan dibentuk oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan, kita perhatikan, dan kita bisa melihat bagaimana Musa ini masuk ke pit stop. Kisah 7 ayat 22 firman Tuhan bilang begini, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa ini berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, kita tentu ingat bahwa Musa itu bukan orang Mesir. Musa itu orang Israel. Bagaimana Musa ditaruh di satu kotak, kemudian dibuang di sungai Nil. Kenapa? Karena waktu itu bayi-bayi mau dibunuh semua. Kemudian Musa ditaruh di satu kotak, ditaruh di sungai Nil. Dan kemudian putri dari Firaun, jadi putri dari Firaun lagi mandi. Dan ketika dia lihat ada kotak, apa kota ini? Kota ini apa? Dibuka, isinya adalah Musa. Jadi Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Dia jadi cucunya Firaun. Putra dari putri Firaun. Dia punya segala kemewahan, kuasa, fasilitas, prestise.
pendidikan yang bagus. Makanya dikatakan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu, orang Israel, dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi Musa ini sangat berkuasa, sangat galak. Orang Mesir dibunuh sama dia. Ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 26, pada keesokan harinya, Musa muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Jadi Musa ditolak dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Betapa kagetnya orang yang namanya Musa. Ternyata berita dia membunuh orang Mesir udah viral, udah nyebar. Dan seluruh Mesir udah dengar Musa membunuh orang Mesir. Musa menjadi takut mendengar berita ini. Ayat 29, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki, 30, dan sesudah 40 tahun nampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kita melihat bagaimana kehidupan Musa selama 40 tahun pertama di Mesir. Itu dia pangeran, Bapak Ibu. Dia punya pengetahuan, pendidikannya tinggi, pengaruhnya luar biasa. Prestisenya itu banyak, fasilitasnya banyak. Dan di titik ini dia berkata, I am something, aku ini sesuatu. Aku ini hebat, aku punya kuasa. Loh, aku berkuasa, pendidikan tinggi. Dan dia menyangka dengan kekuatannya, dia bisa menyelamatkan orang-orang Israel yang ditawan di Mesir. Tapi ternyata dia ditolak. Orang Israel nggak mau menerima pertolongan Musa. Dan Musa lari ke padang gurun Midian, masuk ke pit stop. Di padang gurun Midian, kehidupannya berubah total. Dari yang tadinya dihormati, cemerlang, penuh kemewahan, punya masa depan cerah. Tapi di dalam padang gurun Midian, jadi madesu, masa depan sukses, bukan saudara ya, masa depan suram. Di dalam padang gurun Midian dia jadi masa depannya suram, enggak punya apa-apa lagi. Di titik yang terendah, dia itu buronan. Dia membunuh orang Mesir, buronan, kabur dia. Berapa banyak dari kita seringkali punya kehidupan sama kayak Musa, hebat awalnya. Karirnya naik, bisnisnya hebat, usaha bagus. Tiba-tiba satu dan lain hal bangkrut, satu dan lain hal menurun. Kita kemudian sampai pada titik yang terendah. Awalnya eksekutif, dipercaya bos. Naik tangan kanan bos, naik karirnya naik. Tapi tiba-tiba kemudian dia dipecat oleh bosnya. Dan kalau dia belum menikah, dipecat juga sama pacarnya. Udah gak ada harapan nih orang. Ada di titik yang terendah dalam kehidupannya. Atau mungkin lagi ditipu orang. Karirnya naik, punya bisnis gede. Uangnya ditilep sama rekan kerja. Rekan bisnis bangkrut. Ada di titik yang terendah. Banyak orang seringkali mengalami kehidupan seperti Musa. Tidak ada satu hal pun yang kebetulan dalam kehidupan ini. Tidak ada satu hal pun yang kebetulan dalam kehidupan ini. Allah sedang bekerja dalam setiap peristiwa. Yang kelihatannya sedang menghancurkan hidup kita. Meremukkan kita. Dan saya tahu persis tujuannya adalah untuk membentuk dan memproses kehidupan kita. Karena kalau kita ada salah, sama seperti Musa, masuk ke pit stop, diproses, dibentuk sama Tuhan, didisiplin, karena kita adalah anaknya. Ibrani 12 ayat 7 dan 8 katakan seperti ini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita menghadapi yang namanya proses pembentukan Tuhan, seperti Musa, tadinya dihormati, tadinya karirnya bagus, dipercaya bos,
semuanya baik, bisnis naik, semuanya naik. Tiba-tiba kemudian kita terpuruk, tidak dihormati, nggak ada teman mau kumpul sama kita, tidak punya masa depan yang cerah. Pergi, masuk pit stop, lari di padang gurun Midian, jadi buronan. Tapi justru di situ terjadi proses pembentukan Tuhan. Proses pembentukan Tuhan itu penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah tujuannya proses pembentukan Tuhan itu apa. Tujuannya Tuhan memproses, membentuk setiap orang percaya itu apa. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, proses pembentukan akan merubah pusat hidup atau pusat kehidupan kita. Pembentukan akan merubah pusat kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan Musa di Mesir selama 40 tahun itu berpusat kepada dirinya sendiri. Me, myself, and I. Aku, dan aku. Aku berkuasa. Aku punya kuasa. Aku punya kekuatan. Aku punya pendidikan tinggi. Aku pinter. Aku punya fasilitas. Aku punya jabatan. Aku cucunya Firaun. Berpusat kepada dirinya. Dan itu membuat dia menjadi confident. PD-nya luar biasa. Makanya dikatakan tadi dia berkuasa dalam perkataan. Dalam perbuatannya dia berkuasa. Dan fokus hidupnya hanyalah aku, dan aku. Dan ketika dia masuk padang gurun Midian, di pit stop, akunya dihabisin sama Tuhan. Dari orang yang tadinya pede luar biasa, dari orang yang tadinya percaya diri luar biasa, confident-nya luar biasa. Kemudian dalam proses pembentukan Tuhan, dalam pit stop, tiba-tiba Musa bisa ngomong gini. Coba kita baca Keluaran 4 ayat 10 dan 11. Musa yang tadinya percaya diri, kemudian dia ngomong gini. Lalu kata Musa kepada Tuhan dalam proses pembentukan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aneh. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Betapa anehnya ayat ini. Karena tadi firman Tuhan kita baca dikatakan Musa itu berkuasa dalam perkataannya. Tapi kemudian dalam proses pembentukan dia ngomong, "Loh aku ini gak pintar ngomong Tuhan. Aku tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut, berat lidah. Aku tidak bisa kalau disuruh ngomong." Padahal tadi dia berkuasa dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Kita melihat di sini dalam proses pembentukan, akhirnya Musa berkata, "I am nothing, aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa." Tuhan menghendaki setiap anaknya hidup berpusatkan kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri kita sendiri, kehebatan kita. Jesus is the center of my life. Itu yang harusnya dihidupi oleh setiap orang percaya. Hidup berpusatkan Kristus, menempatkan Kristus yang terutama dalam kehidupan ini. Dan itu tujuannya proses pembentukan. Kita boleh Kristen, Bapak Ibu, Om Tante, Susu Ai, Opa Oma yang saya kasih di dalam Tuhan, boleh Kristen lama, boleh. Mungkin bukan Kristen, saking lamanya jadi Kristen. Boleh. Ikut Yesus lama, boleh, bagus. Mungkin sebelum gereja ini berdiri, kita udah jadi Kristen, bagus. Tapi kalau orang belum pernah melewati proses pembentukan Tuhan, saya berani pastikan pusat hidupnya dirinya sendiri, dirinya tok. Untuk dirinya sendiri, semua kekayaanku, untuk siapa? Diriku, kepintaranku, diriku, pekerjaanku, karirku, duitku, semuanya untuk kemuliaan diriku sendiri. Pusat hidupnya adalah diri kita sendiri. Boleh jadi dokter, tapi kemudian dia ngomong hidupnya berpusatkan dirinya sendiri. Kepintaranku, kemampuanku, talentaku untuk kemuliaan diriku sendiri. Kalau orang belum menjalani proses pembentukan Tuhan, semuanya pusatnya adalah dirinya sendiri. Saya teringat ada seorang anak muda bagi yang hobi Smackdown, WWE, namanya Shawn Michaels. Saya tidak tahu Bapak Ibu ngikuti enggak WWE ya. Olahraga gulat banting-bantingan itu ya. Beberapa tahun yang lalu itu sempat viral, sempat ngehits pada zamannya. Saya juga demen waktu itu nonton. Bah, di arena pertandingan WWE itu ada satu orang terkenal ini, namanya Shawn Michaels. Dia adalah orang yang hebat, pegulat yang hebat. Juara dunia 4 kali.
percaya dirinya luar biasa. Sangat pede dengan dirinya sendiri. Aku hebat, aku confident, aku pede, aku mampu mengalahkan siapa aja. Aku punya banyak fans, aku punya banyak penggemar. Digandrungi banyak orang. Dan dia sangat pede dengan dirinya sendiri. Tapi suatu ketika dalam arena pertandingan itu, dia lagi tanding. Ya, dia jatuhnya salah. Tulang belakangnya patah. Ya, tulang belakangnya patah dan kemudian retak lama, pemulihannya lama, recovery-nya itu lama. Akhirnya dia dipecat dari WWE, dari arena gulat itu. Dia dipecat dari orang yang tadinya luar biasa, PD-nya luar biasa. Dia dipecat berada di titik yang terendah dalam kehidupannya. Di titik yang sangat-sangat buruk yang tidak pernah dia bayangkan. Pegulat WWE itu punya ketergantungan dua. Yang pertama ketergantungan alkohol. Yang kedua ketergantungan narkoba. Karena karir mereka berat. Dalam 1 tahun 365 hari mereka harus banting-bantingan. Itu 250 sampai 270 hari. Hampir nggak ada istirahat. Hari ini tanding, mungkin istirahat sehari, besoknya tanding lagi. Istirahat sehari, besoknya tanding lagi. Hampir nggak ada istirahat, jedanya itu nggak ada. Jadi mereka perlu alkohol dan narkoba untuk supaya badannya tetap fit, tetap bugar, menjaga kebugaran tubuhnya. Dan Shawn Michaels ini, ketika dia dipecat dari WWE, ketergantungannya terhadap alkohol dan narkoba semakin tinggi, semakin gede. Dia sangat ketergantungan, adik terhadap alkohol dan narkoba. Nah, puji Tuhannya adalah dia itu punya seorang istri yang baik. Yang menemani dia ketika dia ada di titik yang atas, di titik yang bawah, dia juga ditemani. Nah, dia punya istri yang baik yang menemani. Nah, foto ini adalah foto keluarganya. Suatu ketika keadaannya belum membaik, ketika keadaannya makin buruk, dia itu lagi main guling-gulingan di atas kasur sama anaknya yang perempuan. Anaknya yang umur 2 tahun lagi main guling-gulingan sama papinya, bisa ngomong gini, "Daddy, kamu kelihatan begitu lelah." Anak umur 2 tahun, bukan 17 tahun, 2 tahun. Dia bisa ngelihat papinya, keadaannya buruk, dan dia ngomong, "Lu kelihatan begitu lelah, Dad." Keadaannya tidak membaik. Karena retak, patah tulang dari salah jatuh akibat pertandingan itu. Nah, si Shawn Michaels ini punya satu kebiasaan, Bapak Ibu. Dia itu punya satu kebiasaan keluar rumah, nyetir mobil, gak tahu mau kemana. Kalau orang udah gak ada tujuan hidup, biasanya gitu. Kalau orang udah keadaannya buruk, keluar rumah nyetir kemana? Gak tahu, keluar aja udah. Nah, si Shawn Michaels ini gitu. Dia keluar rumah, nyetir, gak tahu kemana. Udah keluar rumah aja. Dan dia melakukan itu sering. Suatu ketika dalam keadaan yang tidak semakin membaik. Dia nyetir, keluar rumah, dia nyetir. Gak tahu mau kemana. Dan ketika 1 jam nyetir, kemudian dia kaget. Dia berhenti di satu tempat. Dia ngecek tempat opo ini, tempat apa ini. Ketika dia ngeliat, dia ada di depan dari sebuah gereja. Namanya Cornerstone Church di Amerika Serikat. Roh Kudus membawa dia bisa nyetir sampai berhenti di depan gereja. Lalu si Shawn Michaels ini ngomong gini, ya udahlah, udah di depan gereja juga. Udah nanggung, masuk sekalian aja. Nah, hari itu di gereja itu lagi ada acara pendalaman Alkitab, Bible Study, PA, pendalaman Alkitab. Si Shawn Michaels ini ngeliat, lalu dia ngecek, dia tanya sama ada gadis yang jaga di counter. Dia tanya, "Saya bisa ikut nggak kelas pemuritan ini, pendalaman Alkitab ini?" Si gadis itu bingung, kenapa? Ngelihat Shawn Michaels gede, brewoan, tatoan, perampok dari mana datang ke gereja, dia mikir gitu. Tapi kemudian si gadis ini ngomong, "Oh iya boleh, silakan masuk, ikut pendalaman Alkitab itu." Hari itu pendalaman Alkitab itu membahas satu topik. Topiknya adalah Yesus menjadi pusat kehidupan. Yesus menjadi pusat kehidupan. Dan si Shawn Michaels ini kagak ada angin, kagak ada hujan, ya udah dia duduk aja, dia dengerin. Di akhir dari pendalaman Alkitab itu, pendetanya menantang. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya? Angkat tangan. Saya tahu ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan yang saudara lakukan. Tapi apapun yang saudara lakukan,
Siapa yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya? Angkat tangan. Si Shawn Michaels, kagak ada angin, kagak ada hujan. Dia angkat tangan. Saya mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup saya. Dan kemudian pendetanya ngomong, iya silakan maju. Si Shawn Michaels yang gede, brewoan, tatoan, keker banget. Kayak perampok itu kemudian dia maju, dia berlutut. Dan di sana dia dijamah Tuhan. Dia menangis kayak anak bayi, keluar semua air matanya. Dan dia didoakan sama pendetanya, dia dipulihkan, dan Yesus menjadi pusat kehidupannya hari itu. Dia langsung pulang ke rumah. Dia ketemu sama istrinya yang menemani dia itu. Lalu dia ngomong, Mam, sayang, hari ini hidupku berubah. Yesus menjadi pusat kehidupanku. Istrinya dengar itu, istrinya ngomong gini, gua udah tahu. Kaget si Shawn Michaels. Kok lu udah tahu? Ditanya. Lalu si istrinya ngomong, karena setiap hari aku berdoa dan berpuasa untuk kamu. Coba, dahsyat gak? Istrinya setiap hari berdoa dan berpuasa. Hari-hari ini banyak istri setiap hari. Arisan, gosip, dan shopping. Tapi itu di gereja saya Bapak Ibu ya. Kalau di GPPS Efrata ini kelihatannya lebih parah. Enggak saudara, enggak, amit-amit. Amit-amit. Banyak istri seperti itu. Nah istrinya Shawn Michaels setiap hari berdoa, berpuasa untuk suaminya. Kemudian keluarganya dipulihkan. Setelah peristiwa itu keluarganya dipulihkan. Dan dia balik, si Shawn Michaels ini hidupnya dipulihkan, dia kembali. Kemana? Ke arena tanding tadi itu. Gulat WWE, banting-bantingan itu. Dia kembali lagi. Karena prosesnya udah kelar. Dan setiap kali dia mau masuk ring untuk tanding. Dia doa. Tuhan, terima kasih. Untuk kehidupan yang baru. Untuk sebuah hari yang baru. Untuk sebuah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan dia terlibat pelayanan, bayangkan. Terlibat pelayanan. Dan kalau dia pelayanannya bentrok, tabrakan sama jadwal pertandingan, dia bisa batalin pertandingannya untuk pelayanan. Membatalkan pekerjaan untuk pelayanan. Dan ini foto ketika dia mau pensiun, retirement speech. Dia bikin acara pensiun di hadapan ratusan ribu penonton. Dan dia ngomong, hidupku mengalami perubahan sejak aku menerima Yesus Kristus. Sejak Yesus menjadi pusat kehidupanku, hidupku diubahkan. Aku berterima kasih kepada Yesus yang menjadi Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku. Aku bersyukur banyak temanku udah mati soalnya. Banyak temannya dia udah mati. Kena overdosis alkohol, narkoba, tabrakan. Pertandingannya membutuhkan sebuah kompetitif, arena yang berat. Pertandingannya berat, kemudian jatuhnya keliru, dibanting pakai apa. Banyak temannya udah mati gara-gara pertandingan itu. Banyak temannya udah meninggal gara-gara tanding di WWE. Tapi aku hari ini bisa berdiri dengan tegak, mendapat kesempatan yang baru. Itu anugerah yang Tuhan beri. Aku bersyukur karena Yesus menjadi pusat hidupku. Yang bersyukur Yesus jadi pusat hidup kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Saya melihat bahwa proses pembentukan itu penting. Entah Bapak Ibu seperti Shawn Michaels, entah Bapak Ibu seperti Musa, yang membuat hidup itu jadi beda, jadi terpuruk. Hidup itu jadi berat, jadi susah. Tapi proses pembentukan untuk membuat kita melihat, tidak ada yang lebih indah daripada Yesus. Tidak ada yang lebih indah dari Yesus, dan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Itu yang pertama, tujuan dari proses pembentukan. Yang kedua, tujuan dari proses pembentukan adalah untuk merubah karakter kita. Midian seperti pit stop bagi Musa. Dari kehidupan dengan karir yang tinggi, terhormat. Punya jabatan tinggi, namun sekarang dalam Midian, di pit stop. Dia bekerja sebagai penggembala domba. Bapak Ibu, penggembala domba itu kerjaan budak, kerjaan yang sangat rendah. Gak ada orang mau bekerja sebagai penggembala domba. Itu pekerjaan rendahan. Dan Musa melakukan itu ketika dia masuk ke pit stop dalam proses pembentukan Tuhan. Dan Musa merasa hidupnya melambat. Slow down, bahkan beku, tidak bergerak. Freeze, hidupnya tidak bergerak. Kalau orang lagi proses pembentukan Tuhan, lagi dalam proses pembentukan Tuhan, itu hidup biasanya jadi lambat. Jadi gampang mengenali orang lagi diproses, sama orang lagi nggak diproses. Kalau orang lagi diproses, itu biasanya lama hidupnya. Kok hari terasa lama, pagi panjang, siang panjang, malam panjang, lagi diproses.
Tapi kalau orang merasa, kok tiba-tiba hari Minggu lagi ya? Tiba-tiba kok gereja lagi ya? Nah itu hidupnya baik-baik aja. Tidak ada masalah. Tidak dalam proses pembentukan Tuhan. Jadi gampang mengenalinya. Cepet dia tahu-tahu minggu lagi. Tahu-tahu gereja ibadah lagi. Nah itu hidupnya baik-baik aja. Tapi ketika orang dalam proses pembentukan Tuhan, hidup serasa lambat. Saya waktu membaca kisah hidup dari saudara seiman kita, Bapak Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok. Dia kan masuk penjara di Makobrimob 2 tahun. Lalu dia menuliskan kesaksian hidupnya dalam sebuah buku. Dan di buku itu dia ngomong, ketika saya awal-awal masuk penjara, di hari-hari pertama saya di penjara, saya tidur jam 11 malam. Saya kemudian kebangun, saya pikir udah jam 5 pagi. Ternyata dia kebangun jam 12 malam, baru tidur 1 jam. Lalu dia tidur lagi. Saya tidur jam 12 malam, saya kebangun lagi. Dan saya kebangun jam 1, baru tidur 1 jam lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang, malam terasa panjang. Orang lagi diproses, dibentuk Tuhan, hari terasa panjang. Malam terasa panjang, seolah-olah tidak bergerak. Kebangun sejam, kebangun sejam, kebangun sejam. Jadi kalau orang lagi hidupnya diproses, itu akan merasa lambat. Kalau kita merasa semuanya cepat, berarti tidak sedang dalam proses pembentukan. Tapi kalau kita merasa semuanya lambat, itulah yang dialami oleh Musa. Tiba-tiba dia jauh dari hiruk pikuk, dari kemewahan, kehormatan, teman, dan dia sendirian. Justru di situ pembentukan Tuhan terjadi. Hidupnya diubah, karakternya diubah. Itu sebabnya dalam Bilangan 12 ayat 3, yang luar biasa dari orang yang bisa membunuh orang Mesir. Firman Tuhan ngomong gini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dia menjadi pribadi yang berbeda dari orang yang bisa membunuh orang Mesir. Kemudian dia bisa menjadi orang yang lembut hatinya, rendah hati, sabar, tanggung jawab. Seringkali kalau orang lagi diproses, dibentuk Tuhan, seakan-akan tidak ada kepastian. Hidup tidak bergerak, beku, melambat, slow down, bahkan tidak bergerak. Tapi di balik semuanya itu, karakter kita sedang diubahkan. Orang yang lagi diproses itu merubah karakternya. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Waktu presiden dari Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela, di penjara. Dia di penjara tahun 1964 di Robben Island. Dan dia di penjara selama 27 tahun. 27 tahun di penjara. Tapi justru di situ dia mengalami perubahan karakter. Semuanya berjalan lambat. Dan kemudian dia menulis surat kepada istrinya yang bernama Winnie Mandela. Bunyi suratnya seperti ini. The cell is an ideal place to learn to know yourself. Sel penjara adalah tempat yang ideal untuk mengenal dirimu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, saudara yang suka ngomong, lu gak tahu siapa gua, lu gak tahu siapa gua. Kemungkinan besar orang itu harus masuk terlebih dahulu ke sel penjara. Supaya ngerti dirinya sopo. Karena dia gak kenal sama dirinya sendiri. Tanya, lu gak tahu siapa gua. Adakah dari kita hari ini merasa terpuruk? Titik terendah dalam kehidupan kita. Rasanya nggak kemana-mana, tidak bergerak kemana-mana. Tapi satu hal yang selalu saya percaya, tidak ada khotbah yang paling hebat disampaikan pendeta manapun, disampaikan pendeta dari luar negeri sekalipun, tidak ada khotbah yang paling hebat yang bisa merubah kehidupan seseorang melebihi proses pembentukan Tuhan. Orang dikhotbahin 10 kali rendah hati, belum tentu dia pulang jadi rendah hati. Dikhotbahin 10 kali rendah hati, mungkin pulang, cara jalannya doang yang beda. Yang biasanya petetang-petetang gak iso mati. Mungkin dia pulang nunduk nih, tapi hatinya di sini nih, ngibulin orang aja dia. Orang dikhotbahin 10 kali rendah hati, tidak bikin dia jadi rendah hati. Tapi coba diizinkan sama Tuhan, bangkrut sekali aja. Ditilep sama orang sekali aja. Diproses Tuhan, itu bisa langsung rendah hati dia. Itu bisa langsung nunduk-nunduk sendiri jalannya. Bisa langsung rendah hati, auto rendah hati.
Orang dikhotbahin 10 kali tentang doa. Ayo banyak doa, banyakin waktu sama Tuhan. Pulang, tidak menjadi orang yang suka berdoa dia. Tapi coba sekali aja. Orang utang sama dia, nggak dibayar. Utangnya miliatan, kabur. Ditilep duitnya. Oh itu bisa langsung semua doa dihadirin. Ibadah raya, hajar. Doa malam, gas. Doa puasa, ikut. Sekolah minggu, oh melok wes. Sampai tanya, ada ibadah apa? Udah nggak ada, adanya apa? Wanita dia ikut. Dia pria sendirian, lainnya ibu-ibu. Semua diikutin, kenapa? Diproses sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Saya punya teman, sombongnya luar biasa. Dia ini, saya ngomong, makhluk tersombong. Dari segala makhluk sombong yang ada, ini paling sombong nih. Saya ngajak gereja, dia bilang gini, sopo Yesus? Gak perlu Yesus. Saya tanya, ayo meloi doa malam, sekali aja ikut doa malam. Kayak apa doa? Gak perlu. Kenapa? Duitnya itu banyak, dia itu punya uang miliatan. Saya selalu setiap kali ngajak gereja ditolak. Gak perlu Yesus. Tapi waktu pandemi kemarin, ini orang teman saya yang sombongnya luar biasa itu. Uangnya habis ratusan miliar di mana? Di robot trading forex. Kalau Bapak Ibu ngikuti yang sekarang lagi viral itu. Uangnya hilang, ditelan robot semuanya. Banyak. Tiba-tiba dia bisa langsung datang ke saya. Dia ngomong, bro, bantu doa ya bro. Saya tanya, perlu Yesus awakmu? Tapi kan gak perlu Yesus. Langsung gitu, datang sendiri. Tolong bantu doa. Dia ngomong, eman dia uangku hilang ratusan M. Tahu gitu tak sumbang gereja lu, wis hilang baru disumbang. Itu lek malaikat denger, itu malaikat ngomong gedabrus awakmu, gedabrus. Udah hilang baru mau disumbang gereja. Saya lihat lagi diproses dia, lagi dibentuk sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau cuma dikhotbahin doang, hidupnya gak berubah, karakternya gak berubah. Dia harus masuk ke pit stop, diproses Tuhan, uangnya hilang. Saya ngelihat ada teman saya lagi satu, setiap kali ibadah, dari awal sampai akhir, mainan HP, buka HP terus. Dari awal sampai akhir ngecek TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, semua sosial media dibukain. Saya lihat, oh ini hidupnya lagi oke-oke aja. Hidupnya lagi baik-baik aja. Tidak diproses. Tapi suatu hari saya kaget. Dari orang yang biasanya dari awal sampai akhir itu buka HP. Tiba-tiba dia bisa angkat tangan tinggi. Penyembahan dia. Saya kaget, sambut apa hari ini? Ternyata baru kemarin uangnya hilang juga. Puluhan miliar juga. Diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Karakternya berubah. Dari orang yang gak perlu Yesus, jadi perlu Yesus. Karakternya dirubah, jadi rendah hati. Hidupnya diubahkan. Gampang mengenali orang yang hidupnya baik-baik aja, sama hidupnya lagi diproses. Kalau orang hidupnya baik-baik aja, biasanya pujian penyembahan. WL udah semangat kayak tadi, dari awal sampai akhir dia gini nih. Tak terbatas. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Kuasamu. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Dia dari awal sampai akhir gini terus aja. Ya, dia gak apa-apa. Kenapa? Hidupnya oke-oke aja. Coba diproses. Saya udah ngeliat model-model jemaat selama saya hidup puluhan tahun. Saya udah ngeliat model-model jemaat ketika diproses. Dia bisa, oh Yesus, Yesus, darah Yesus. Lagi diproses, lagi dibentuk sama Tuhan. Karakternya diubahkan. Dalam proses pembentukan Tuhan. Orang disuruh doa, ayo banyakin doa. Orang kalau hidupnya baik-baik aja, itu Yesusnya pendek. Yesus. Kadang aminnya besok keburu bobo soalnya. Udah keburu bobo. Loh kok isu ya gitu. Kenapa? Hidupnya baik-baik aja. Yesusnya pendek. Tapi coba diproses. Yesusnya panjang. Yesus. Oh Yesus tolong. Proses pembentukan Tuhan. Itulah pentingnya proses pembentukan Tuhan. Khotbah tidak bisa merubah karakter seseorang. Khotbah paling hebat tidak bisa merubah karakter seseorang. Tapi begitu dia masuk proses pembentukan Tuhan, hidupnya diubahkan, karakternya dirubahkan. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini diproses, nikmati itu masalah. Nikmati itu masalah. Pendeta gila ini masalah disuruh nikmatin. Karena gak ada gunanya kalau kita lagi diproses, kita ngelawan. Tidak membuat prosesnya semakin cepat, tidak. Ikuti aja, nikmati alurnya Tuhan. Karena ujungnya pasti baik. Ujungnya pasti baik.
Dan itu tujuan yang ketiga. Kenapa karakter kita perlu diubah? Karena yang ketiga, pembentukan akan mempersiapkan kita untuk suatu tugas yang besar. Ketika orang dibentuk, didisiplin seperti Musa, masuk pit stop di Midian. Kenapa? Ada tugas yang besar. Tugasnya dia diangkat, dipromosikan. Jadi pemimpin Israel. Bawa 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Mesti dibentuk, diproses dulu. Karena tugasnya gede. Tugasnya gede, pembentukannya pasti lebih gede. Kalau orang promosinya nggak seberapa, pembentukannya tidak seberapa. Pembentukan yang besar itu untuk mempersiapkan kita. Suatu tugas yang besar. Suatu promosi yang besar. Banyak orang suka ngomong, Tuhan kok dia enak ya? Prosesnya cepat, pembentukannya cepat. Saya lama. Karena promosinya beda. Porsinya beda, tugasnya beda. Jangan iri tentang proses pembentukan orang lain. Karena tujuannya untuk suatu tugas yang besar. Musa itu dibentuk 40 tahun. Dalam Midian 40 tahun dia diproses. Dibentuk Tuhan 40 tahun. Tujuannya untuk tugas yang besar. Firman Tuhan dalam Kisah 7 ayat 35 dan 36. Ayat terakhir. Musa ini yang telah mereka tolak. Dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dia tadi ditolak. Waktu belum ke Midian. Waktu belum masuk pit stop. Dia ditolak. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin. Dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Diangkat jadi pemimpin ya. Dapat promosi. Ayat 36. Dialah, Musa lah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Betapa dahsyatnya kehidupan Musa, dia dapat promosi, memimpin bangsa Israel 2 juta. 2 juta orang ini bergerak Bapak Ibu. Wali kota Surabaya mungkin dia pimpin jutaan, dia punya rumah, punya tempat tidur, punya tempat bernaung. Musa pimpin 2 juta orang Israel ini bergerak, gak ada rumah. Dia harus mikir, malam ini tidur di mana? Malam ini buang airnya di mana? Malam ini mau makan apa? Dia mikir. Dia perlu mikir. Itu tugasnya gak main-main. Dan bangsa Israel itu juara satu. Juara satu. Soal sambat. Tahu sambat? Mengeluh. Komplain. Juara satu bangsa Israel itu. Gak ada yang ngalahin. Sambatnya top. Mereka di padang gurun. 2 juta. Kena terik matahari. Sambat. Tuhan. Panas Tuhan. Lu bawa kita ke sini untuk mati. Sambat sama Tuhan. Tuhan kirim. Itu payung berjalan. Tiang awan. Meneduhkan mereka ketika siang hari. Malam. Sambat meneh. Sambat lagi. Tuhan dingin. Tuhan mau kita mati di sini. Tuhan kirim. Itu api unggun berjalan. Menghangatkan badan mereka. Tiang api. Setiap malam. Ada menyertai mereka. Sambat terus. Mereka di padang gurun, gak ada makanan. Sambat lagi. Tuhan, makan apa nih gini? Makan apa? Gak ada makanan ini di sini. Tuhan kirim setiap hari roti turun dari sorga. Namanya mana. Setiap hari mereka pungutin itu. Roti dari sorga, mana. Mereka udah dikasih roti, sambat lagi. Kami di Mesir makan daging. Kok di sini cuma makan roti? Sambat lagi, Tuhan kirim daging. Itu burung-burung terbang rendah, ditangkepin sama orang Israel. Itu bukan gejala alam yang aneh, bukan kebetulan. Itu mujizat yang dahsyat. Dikerjakan oleh Tuhan lewat Musa. Dikerjakan lewat tangan dari orang yang namanya Musa. Mujizat-mujizat hebat dikerjakan oleh Musa. Tapi dia tidak bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Kalau belum diproses 40 tahun sama Tuhan. Mereka masuk di depan, jalan di depan. Ada laut Tebrau, laut merah di depan. Komplain lagi, sambat. Tuhan, ini laut nih. Di belakang pasukan Mesir, di depan laut. Mau mati kan? Tuhan mau kita mati di sini. Musa cuma gedangkan tongkatnya. Itu laut kebelah jadi 2. Bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu melalui orang yang namanya Musa. Yang udah diproses 40 tahun di padang gurun Midian. Promosinya besar. Penugasannya besar, tapi pembentukannya jauh lebih besar. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita dibentuk Tuhan, nikmati
Bapak Ibu ya, nikmati proses pembentukan Tuhan. Karena akan ada waktunya malaikat datang. Musa, tugasmu selesai. Pembentukanmu selesai. Tugas baru buat kamu. Pimpin 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Selesai pembentukannya. Akan tiba kalau kita dibentuk, akan tiba proses itu kelar. Dan promosi datang dalam hidup kita. Kita dipromosikan, dapat tugas yang besar. Karena satu hal yang saya percaya, satu hal yang selalu saya tahu. Bahwa dalam segala peristiwa, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk kebaikan